Bitcoin sudah menembus angka 100.000 US dollar. Terus bagaimana dengan para miner? Sebenarnya kalian sudah tahu belum sih mining versi terbaru di 2025 itu sebenarnya seperti apa sih? Karena mining yang lama dengan banyak rig miner seperti ini tuh sebenarnya udah jadul. Oke, jadi langsung aja kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat VCV. Sekarang kita akan membahas mining versus staking. Jadi kira-kira mana yang paling profit? Mining yang kita kenal biasanya itu adalah mining rig yang seperti ini dengan banyak alat atau hardware ya. Baik itu hardware dari ASIC mining, terus set-top box Android, HP, atau bahkan mining PC. Bahkan dulu sempat ramai dengan mining laptop juga. Mining jadul tersebut disebut dengan POW. Jadi artinya adalah Proof of Work. Di sini kalian bisa mendapatkan koin tersebut yang di mining, contohnya Bitcoin, itu dengan menggunakan hardware yang tadi ya, yang seperti ini. Cara kerja rig mining tersebut adalah memecahkan algoritma untuk mendapatkan blok baru. Biasanya miningnya terbagi dua. Yang satu adalah mining solo, di mana kalian tidak dapat apapun setiap harinya, sama sekali nggak dapat, hanya mendapatkan jackpot. Saat ini jackpotnya senilai 3,25 BTC, dan bisa jadi sampai alatnya rusak pun kalian nggak dapat hasilnya sama sekali. Kemudian untuk mining yang pool, yang bersama-sama barengan ya, itu kalian tetap mendapatkan 3,25 BTC, tapi dibagi oleh jumlah miner tersebut di pool tersebut. Misalkan di dalam pool tersebut ada sekitar 2 juta miner, ya udah 3,25 BTC-nya ya dibagi rata semuanya. Makanya dapatnya per hari ya sedikit kan, karena semakin banyak yang mining otomatis ya semakin sedikit hasilnya, karena profitnya di-share sejumlah orang yang mining di pool tersebut. Kemudian sebenarnya di tahun 2021 ya, mining ETH yaitu Ethereum yang dulunya kita mining menggunakan PC, menggunakan VGA, berubah algoritma mining dari yang POW Proof of Work menjadi POS, yaitu Proof of Stake. Jadi kalian tidak butuh alat mining apapun lagi untuk mining Ethereum ini atau ETH. Cara miningnya bagaimana? Cara miningnya hanya perlu mengumpulkan koinnya, atau kita membeli koin ETH di exchange yang sudah menyediakan POS tersebut. Jadi di sana kalian tinggal melakukan staking atau simple earn. Jadi earn yang dapatnya harian, itu setiap hari kalian bisa mendapatkan reward ETH hanya dengan hold koin tersebut. Jadi ya udah, ditaruh aja di aset, tidak perlu diapa-apain. Itu setiap harinya akan membuahkan hasil, yaitu reward ETH yang dibagikan setiap hari. Jadi ada yang kontraknya harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Jadi menjelang 2025 ini sebenarnya yang namanya mining POS itu sudah berjalan dari 2021 ya, semenjak ETH. Sayangnya mining jenis seperti ini tidak populer karena memang di saat itu, di zaman itu, kalau kalian masih mining menggunakan alat mining ya otomatis alat mining tersebut lebih profitable. Terus bagaimana di tahun 2025 ini ya? Jadi memang di tahun ini mining Bitcoin pun sudah minus ya, terutama di saat halving kemarin di awal tahun ya. Di saat halving itu miner semuanya langsung auto minus ya pendapatannya, karena pendapatan mereka dibagi dua. Karena saat itu untuk reward Bitcoin sekitar 6 BTC lebih. Nah, sekarang menjadi 3 BTC lebih sedikit, otomatis profitnya terbagi dua. Dan untuk informasi saja, jadi untuk mining yang menggunakan POS itu bisa di hampir semua aset kripto ya, tidak hanya di Ethereum, bahkan di stablecoin seperti USDT pun ada fitur earn-nya. Oke, di sini saya berikan contoh dulu terhadap mining yang jadul atau POW ya. Pertama kita coba lihat dulu mining rig ya. Jadi sebenarnya untuk mining BTC di sini masih ada yang profit, tapi ya harganya $18.000,5, dan di sini pendapatan harian $38 per hari di harga BTC yang tinggi saat ini, hampir ya kurang lebih $100.000. Nanti di saat turun otomatis reward kalian akan turun, nanti akan saya berikan perhitungannya ya. Oke, jadi ini produknya tidak ada di Indonesia. Kalau kalian pun mau maksa, contohnya nih mau beli micro BT Watts miner, harganya $10.000. Jadi kalian udah beli alatnya $10.000, terus kalian harus bayar pajak lagi sekitar ya kurang lebih $4.000 untuk pajak masuk ke Indonesia. Apalagi kalau kalian pesan ya, itu biaya pajaknya dihitung secara full karena tidak hand carry ya, tidak dibawa sendiri. Dan pendapatannya sekitar $12 hari ini. Untuk balik modalnya ini udah pasti lama banget ya, bertahun-tahun. Terus produk yang dijual di Indonesia ya, ini kita scroll ke bawah, adanya S19. Nah ini contohnya nih, kita udah masuk ke S19. Ini dia Bitmain Unminer S19.
minus ya, minus. Ini pun minusnya sudah berkurang. Tadinya minusnya bisa sampai $2 karena saat itu Bitcoinnya di bulan-bulan kemarin itu masih rendah harganya. Sekarang sudah $100.000, makanya dia minusnya berkurang ya. Oke, di sini ada unminer S9J ini minusnya $1. Jadi rata-rata ya tipe ini ya, tipe yang S19 sama S17. Jadi rata-rata minus sekitar $1 kurang lebih. Bagaimana supaya nggak minus ya, otomatis BTC harus menyentuh angka $200.000. Tapi pendapatan kalian sebenarnya di saat mining harga BTC tinggi itu sebenarnya lebih sedikit. Oke, kita coba hitung ya. Di saat kalian mulai mining di harga serendah mungkin, itu adalah saat yang terbaik. Karena contohnya seperti ini. Di saat kalian mining itu mendapatkan rewardnya $1 ya, di harga BTC yang masih $50. Jadi kita agak flashback nih. Itu kita mendapatkan reward $1 dalam bentuk BTC, dapatnya adalah $0,002. Terus kemudian seperti saat ini BTC harganya naik menyentuh angka $100.000. Kalian tetap dapat reward yang sama $1, kecuali para minernya bertambah, otomatis ya rewardnya berkurang. Kalian mendapatkan dalam bentuk BTC itu sebesar 0,0001 BTC. Karena harga yang di sini itu sama dengan reward $1 tadi. Makanya kalau kalian mining dari awal, artinya kalian mendapatkan reward dalam jumlah BTC-nya lebih banyak. Apalagi di saat harga murah, pasti minernya itu sedikit. Jadi rewardnya semakin banyak lagi. Di saat harga BTC tinggi seperti sekarang ini, itu adalah waktunya kalian take profit dan balik modal. Bukan waktu yang tepat untuk mulai mining. Oke, itu adalah contoh mining menggunakan rig. Sekarang mining yang menggunakan PC rakitan seperti ini ya. Jadi PC di samping ini kurang lebih saya rakit, ini hanya PC-nya aja ya, PC only tanpa monitor, sekitar 15-16 juta. Dan untuk biaya listrik yang saya hitung itu di luar RGB yang ada di sini, di luar kipas-kipas tambahan, karena main itu biasanya di open base table, jadi PC yang kondisinya terbuka untuk bisa membuang panas dengan baik. Oke. Jadi kita mulai dari CPU-nya, karena ini ada CPU dan GPU ya. CPU saya menggunakan AMD Ryzen 7 8700F. Sayangnya di sini adanya 700G, nggak masalah ya, karena perbedaannya hanya di graphic card-nya aja, ada graphic card tambahan. Kita hitung di CPU-nya aja. Pendapatannya di sini yang paling besar itu sekitar $0,2, itu sekitar ya 3 ribuan ya kurang lebih. Itu yang di CPU. Kemudian yang di RTX 3080 Ti ya, saya pakai VGA tersebut, dan ini saya beli RTX-nya bekas ya, karena kita ambil harga serendah mungkin ya, sehingga bisa dapat di angka 16-an, udah kelasnya high end. Dari VGA-nya kita dapat sekitar sama ya kurang lebih ya, dengan listrik yang lumayan juga. Ini udah dikurangin listrik semua ya hitungan kita, sekitar $0,22, berarti ya sekitar 3 ribuan juga. Oke, tapi biasanya kita mining menggunakan SS ya. Kalau mining menggunakan ini, itu harus update setiap hari, ganti koin setiap hari, karena untuk profitnya itu pasti ganti-ganti nih di sini tiap hari, karena koinnya beda-beda. Kalau orang awam pasti akan pusing, mereka akan lebih pilih SS karena miningnya otomatis. Di sini saya pakai Ryzen 7600X karena performanya mirip-mirip ya dengan 8600F punya saya, karena di sini nggak ada yang 8600F-nya. Oke, ternyata dari algoritma yang tersedia di Nesses ya, ada Cowpow, Random X Monero, Zhash, dan Octopus, ini menghasilkan profit hanya sekitar 4.000 per hari, dan sudah saya kurangi biaya listrik ya. Jadi dengan pendapatan sekitar 4 ribuan per hari, dilihat dari modalnya sekitar 16 jutaan, artinya per hari kita hanya dapat profitnya itu sekitar 0,026% sekian. Dan ini ditambah aksesoris RGB dan lainnya, otomatis listriknya akan semakin besar, jadi profitnya semakin berkurang. Itu saya nggak hitung ya tadi. Kemudian kalau 4.000-nya kita kali 30 ya, itu pendapatan bulanannya sekitar 0,78%. Jadi nggak nyampe 1% dalam 1 bulan. Terus mau balik modalnya kapan gitu kan? Artinya dalam sebulan kita mendapatkan 127.000 sekian kalau misalkan harganya stabil di harga BTC saat ini. Kalau harga BTC naik, otomatis ya jadi bertambah ya nominalnya. Belum lagi di saat kita melakukan withdraw dari Nesses, di saat Lightning Networknya seperti ini sedang ada transisi server, otomatis kalian bisa kena fee 200.000 lebih setiap penarikan. Kan berasa tuh. Jadi kita 2 bulan mining hanya habis untuk biaya fee-nya saja. Oke, sekarang kita akan membahas mining zaman now yang menurut saya ini lebih profitable di 2025, yaitu mining dengan proof of stake. Di sini setiap exchange mempunyai rate atau rewards yang berbeda-beda ya. Biasanya rewards exchange lokal ya kalian tahu sendiri ya. Dia itu kan marketnya lokal doang, jadi kita tidak bisa berharap sebesar exchange global. Oke, jadi dalam hal ini kita menggunakan exchange global sebagai contoh, yaitu Binance. Di sana kalian bisa mining POS dengan banyak aset. Jadi asetnya nggak hanya Ethereum aja,
hampir semua koin, kalian bisa lihat sendiri nanti ya. Yang paling saya suka di sini adalah pendapatan dari earn-nya itu hitungannya harian. Artinya setiap hari kalian bisa langsung tarik profitnya. Kalau saya sendiri sih lebih sering, kalau saya pribadi ya saya akumulasi, jika butuh duit baru kita tarik. Oke, mungkin bagi sobat yang belum punya aplikasi Binance atau belum daftar Binance, silahkan ikuti petunjuk di bawah ini ya di deskripsi video. Kalian tinggal klik daftar atau download aplikasinya, kalian ikuti semua langkah petunjuk pendaftarannya. Saat memasukkan kode, jangan lupa masukkan kode saya yang ini untuk mendapatkan voucher trading hingga 100 US dollar, dan ada promosi spesial bagi sobat yang mendaftar sebelum tanggal 20 Desember, paling telat 20 Desember ya, itu bisa mendapatkan bonus open posisi di future hingga 10.000 US dollar. Jadi pastikan memasukkan kodenya dengan benar, karena kalau salah kodenya otomatis kalian tidak bisa klaim bonus tersebut. Oke, jadi sistem di Binance ini perhitungan rewardnya adalah menggunakan APR, yaitu Annual Percentage Rate. Jadi untuk rewardnya ini juga bisa berbeda-beda ya setiap hari. Kalian bisa cek secara harian juga. Apalagi di saat Bitcoin naik ya, itu otomatis semua koin-koin kecil juga ikut naik kan. APR-nya pun akan semakin tinggi. Oke, bagi sobat yang sudah daftar Binance, di sini kita praktek bareng ya. Bagi sobat yang bingung cara depositnya, itu kita sudah buatkan video yang ini. Jadi kalian buat akun toko kripto atau exchange lainnya juga bisa. Itu tinggal ditransfer aja nanti dalam bentuk USDT ke Binance. Enaknya sih pakai toko kripto karena tidak ada fee sama sekali. Nanti link daftar toko kriptonya juga saya taruh di deskripsi video. Karena kalau sobat pakai link pendaftaran saya itu mendapatkan diskon 20% untuk biaya transaksi, dan itu selamanya. Oke, di sini saya anggap kalian sudah deposit ke akun Binance ya. Di sini kalian bisa pilih earn di menu paling awal sini. Oke. Saat ini harga BTC sedang koreksi, dan mungkin kalian tahu ya, lagi koreksi hingga 10-20% untuk semua koin. Koreksinya dalam banget sehingga APR-nya otomatis menurun. Jadi yang kalian lihat di sini adalah APR terendah atau terkecil ya. Oke, langsung aja kita contohkan praktek seperti biasa. Di sini banyak ya koin-koinnya tuh. Kalian bisa lihat, termasuk di bawahnya banyak banget. Ini bisa dilihat lagi semua koin jauh lebih banyak lagi. Di sini saya sarankan bagi kalian yang baru ya, itu lebih baik cari koin yang koinnya itu stabil. Contohnya seperti USDT. Karena USDT itu mengikuti harga dolar. Setelah kalian deposit USDT, saya contohkan di sini ya, saya ada 10 USDT. Jadi kalian bisa langsung lihat ya pendapatan harian kalian dengan melihat di sini. Jadi walaupun nggak ada duitnya, misalkan belum deposit ya, kalian pingin tahu dulu nih, kalau misalkan deposit misalkan 10.000 US dollar, kira-kira dapat hariannya berapa? Nah, di sini kalian bisa lihat sekitar 2,5 sekian. Kalau 100 US dollar ya, kalian bisa lihat juga dapatnya sekitar 14. Dan ingat, ini APR terkecil. Karena kalau kalian mau lihat kemarin di saat Bitcoin menyentuh 100.000 dolar, itu APR-nya sekitar 30%. Jadi dari 10.000 dolar itu seharinya kalian dapat sekitar 11 dolar. Ini dia contohnya. Karena kemarin kita sudah bahas ini di grup ya. Bagi sobat yang belum gabung grup Viz TV untuk mendapatkan info update secara langsung, itu join, nanti linknya saya taruh di bawah. Oke, kemudian kalian bisa checklist di sini berlangganan otomatis. Kita pilih konfirmasi. Ini kita adanya sekarang 10 dolar. Jadi kita langsung konfirmasi aja. Ini sudah langsung ya. Jadi nanti setiap aset kalian yang ada di dompet ini, kalau kalian sudah nyalakan auto earn-nya, semua otomatis langsung masuk ke earn kalian. Oke, ini sebagai contoh aja ya. Jadi kalau kalian earn sekitar 10.000 dolar dengan APR saat ini ya, yang menurut saya rendah ya sekarang ya, itu setidaknya kalian bisa mendapatkan 56 dolar. Ini tanpa mikirin biaya listrik, tanpa mikirin apapun. Di saat harga BTC naik, otomatis pendapatannya lebih besar. Dan koin-koin lain, kalau kalian hold BTC, hold Ethereum, dan hold lainnya, itu otomatis pendapatannya ya semakin besar lagi. Tapi hati-hati kalau misalkan market mau koreksi, ya lebih baik kalian buat perhitungan atau strategi juga ya. Karena kalau untuk earn, saya pribadi lebih memilih koin yang stabil aja. Jadi nanti hasil dari koin ini baru saya investasikan ke koin-koin lainnya, sehingga kita tidak takut untuk rugi karena modalnya utuh dan kalian investasi dengan uang free ibaratnya kan. Oke, jadi kesimpulannya, apakah mining POW yang zaman dulu dengan mining POS zaman now itu lebih profit mana gitu kan? Kalau saya pribadi, ya saya mengikuti perkembangan zaman, saya lebih mengikuti mining zaman now dengan POS karena
saat ini di rumah saya alat mining itu tinggal hitungan jari ya, 1, 2, 3 doang ya. Jadi hanya untuk sekedar koleksi, sekedar hiasan di rumah aja untuk mengenang karena dulu kita ikut mining juga di 2019 hingga 2021. Nah, di 2001 saat perpindahan ya, yang tadi ETH dari mining POW ke POSJS mengikuti perkembangan tersebut, saya merubah miningnya menjadi staking. Karena untuk mining zaman now itu kita modalnya tidak kemana-mana ya. Jadi kalau mining zaman dulu kan ya harus beli alat segala macam, otomatis uang kita kepake buat alat tersebut dan untuk jualnya susah. Kemudian untuk profit mining yang menggunakan alat atau POW ini setidaknya kalian nunggu 4 tahun. Jadi kalau kalian baru beli sekarang di 2025 awal tahun ini, itu baru bisa profit mungkin di 2028 atau bahkan 2029. Itu pun kalau harganya sesuai dengan plan ya, naik terus gitu. Dan sepanjang tahun itu kalian harus menanggung listriknya, karena di saat BTC harganya rendah otomatis bayar listriknya ya tekor dong. Ini kalau bisa listriknya dibayar uang pribadi dulu biar BTS-nya tidak berkurang, di hold sampai nanti 2028, 2029 baru kalian jual di sana waktu kalian take profit. Pertanyaannya, kalian sanggup gak nih nahan biaya listrik selama 4 tahun? Kalau saya sih mending yang simple aja ya, mining POS, efisien, nggak butuh daya listrik, tapi setiap bulan gajian, bahkan setiap hari gajiannya. Oke, sampai di sini videonya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sahabat CCTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.